Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini untuk materi evaluasi dan pembelajaran pendidikan jasmani akan saya sampaikan dalam bentuk online. Nah, untuk pembahasan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai analisis instrumen dalam penilaian. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa materi mengenai bagaimana membuat soal itu sesuai dengan ranah pendidikan. Kita bisa melihat bagaimana membuat soal di dalam bentuk kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, untuk saat ini, pada materi hari ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana membuat soal. Dalam artian di sini, bagaimana ketika kita memberikan soal itu kepada uh, siswa didik kita. Jadi membuat soal itu sebenarnya tidak tidak asal, tidak apa namanya Anda punya materi, kemudian Anda ambil dari materi, tidak hanya itu. Tapi ketika Anda membuat soal atau membuat sebuah pertanyaan yang akan diujikan kepada siswa, eh, ada beberapa konteks yang perlu Anda ketahui. Misalkan teman-teman mungkin eh, kalau misalkan mengamati atau mungkin melihat sebuah soal, artinya adalah sebuah instruksi untuk dilakukan atau akan dijawab. Misalkan dalam sebuah soal di pendidikan jasmani, ya contohnya misalkan sebutkan contoh macam-macam pemanasan dalam olahraga, dalam macam-macam pada pemanasan di kepala, di tangan, di leher, di kaki, atau di bagian tubuh manapun. Atau ada sebuah soal yang menanyakan eh, sebutkan apa namanya manfaat dari pemanasan, contoh misalkan seperti itu. Nah, Anda di sini disuruh manfaat dari melakukan pemanasan itu apa? Ada tidak soal soal tersebut ingin menanyakan seperti itu. Nah, Anda jawab, oh, manfaat dari pemanasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyiapkan tubuh kita. Yang kedua, supaya tubuh kita sudah mengalami kontraksi. Dan yang ketiga, mungkin ada beberapa jawaban-jawaban alternatif lainnya. Nah, kemudian dari perkembangannya, ketika Anda, ketika sebuah ujian, ternyata ujian itu tidak hanya terfokus pada sebuah materi, tapi terfokus pada bagaimana seorang siswa itu memahami. Karena kemarin yang sudah kita pelajari, ternyata di dalam ranah pendidikan itu, soal itu berbagai macam bentuknya. Ada yang melihat dari kemampuan, kemudian pemahaman, dan dari sikap. Nah, ternyata dari perkembangan perkembangan zaman ya, perkembangan zaman itu eh, soal-soal yang ada di ranah pendidikan juga mengalami perkembangan juga. Tidak hanya terfokus pada materi, tapi bagaimana pemahaman seorang siswa tersebut. Contoh, ada sebuah soal yang menanyakan tentang menurut Anda seberapa pentingkah seberapa pentingkah pemanasan dalam olahraga. Contoh, ada sebuah instruksi seperti itu. Jadi ingin menanyakan kepada Anda, pentingnya pemanasan itu apa? Ya, kayak gitu. Sama seperti tadi, sebutkan manfaat dari pemanasan. Intinya sama, tapi di sini eh, menguji bagaimana pemahaman si siswa atau siswa didik kita terkait materi pemanasan tersebut.
Nah, selain model pertanyaan, kita juga akan mempelajari how to uh, give value kepada siswa, memberikan nilai pada siswa. Eh, Memberikan nilai ini adalah berdasarkan hasil dari eh, ketika dia menjawab. Ada beberapa teknik. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui jawaban dari si siswa tersebut. Oke, jawabannya nyambung, ya. Atau gini, oke, jawabannya sesuai dengan materi. Oke, di uji absolut atau uji paling baik. Oke, jawabannya sebenarnya tidak nyambung atau sebenarnya jawabannya ini sangat membingungkan, katakan seperti itu. Tapi intinya di sini saya dapat, ya, intinya saya dapat, intinya adalah misalkan eh, contoh manfaat dari pemanasan. Intinya adalah untuk mempersiapkan tubuh. Tapi di situ jawabannya panjang sekali. Yang intinya adalah sebenarnya seorang guru sudah bisa menebak. Oh, maksudnya seperti ini. Ada yang seperti itu. Atau mungkin melihat konteks jawaban. Ketika jawabannya itu ditanyakan manfaat, ya, manfaat ini dia menjawabnya adalah kepada manfaat bagi tubuh kita, ya, bagi tubuh tubuh seseorang yang sudah melakukan pemanasan. Contohnya seperti itu. Nah, memberikan seperti itu ya nggak apa-apa. Itu sesuai dengan bagaimana guru menilainya. Nah, selanjutnya dalam penilaian itu kita sebenarnya harus memberikan apa namanya kesesuaian atau memberikan penilaian yang sebaik mungkin. Ya, kenapa kok sebaik mungkin? Karena kita harus menghargai seorang siswa itu untuk ketika menjawab sebuah pertanyaan. Tapi kita berhak tidak menghargai, misalkan apa yang dijawab oleh siswa itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, banyak sekali ya itu dari lebih dari 7 tahun saya lebih dari 6 tahun, maaf, lebih dari 6 tahun saya berkecimpung sebagai dosen. Ya, saya melihat misalkan ada beberapa tes atau beberapa ujian tulis yang saya lakukan di nomor-nomor akhir dalam setiap pertanyaan itu pasti jawabannya ngawur sekali. Ya, misalkan waktunya sudah habis, ya, jawabnya jawab ngawur atau jawabnya tidak sesuai dengan konteks dari pertanyaan tersebut. Nah, kita wajib misalkan mencoret atau mungkin tidak memberikan nilai pada uh, jawaban tersebut. Nah, teman-teman, langsung saja akan saya sampaikan materi untuk hari ini, yakni materi mengenai analisis instrumen dalam penilaian. Saya akan tampilkan dulu. Oke, kita akan menyampaikan satu persatu slide yang sudah saya buat. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis instrumen penilaian. Ini diciptakan oleh Pak Kito dengan penyempurnaan dari saya. Langsung saja akan saya sampaikan materi untuk hari ini. Nah, analisis instrumen penilaian ini dalam melakukan analisisnya kita harus berpegang pada yang pertama adalah analisis logis atau rasional dan analisis empirik. Logis di sini adalah meliputi ranah materi, ranah konstruksi, dan ranah bahasa. Kemudian untuk empirik atau analisis empirik di sini adalah meliputi seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda tes. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, pada pada analisis logis atau rasional di sini adalah kejelasan dari soal yang diberikan kepada siswa tersebut. Teman-teman, kalau misalkan ada sebuah pertanyaan,
Eh, Jika Anda membaca sebuah pertanyaan itu jelas, maka siswa akan memberikan jawaban yang sesuai. Karena apa? Makna dari soal itu sudah ditangkap oleh si siswa. Oh, soalnya ini maunya ingin menanyakan, sebutkan contoh-contoh sarana prasarana untuk cabang olahraga sepak bola. Ya, ada lapangan, kemudian ada bola, kemudian ada gawang, ada wasit, ada rompi atau kostim, ada sepatu dan lain-lainnya. Maknanya jelas. Jadi menanyakan terkait apa yang di sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan dalam sepak bola. Jelas. Kamu membutuhkan sarananya apa yang apalagi siswa nanti ketika menjawabnya bisa dibedakan mana yang sarana, mana yang prasarana. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya apa bedanya sarana dan prasarana. Nah, karena kalau kita berbicara sarana dan prasarana, itu dibedakan menjadi dua, ya sarana apa, prasarana apa. Jangan dijadikan satu. Nanti mana yang sarana, mana yang prasarana juga sangat bingung. Nah, ketika kita memberikan soal yang tidak jelas dari segi bahasa atau dari segi eh, maksudnya seperti apa. Nah, nanti akan membuat siswa itu menjadi bingung atau siswa nanti tidak mengerti instruksi apa yang akan saya berikan. Contoh, eh, sebutkan sebutkan pengertian, sebutkan sorry sorry, apa yang eh, apa yang dimaksud, sorry sorry, apa itu pemanasan? Contohnya seperti itu, ya. Apa itu pemanasan? Dari pertanyaan ini, apa yang ingin atau instruksi apa yang akan dilakukan? Mungkin teman-teman sudah bisa menjawab. Atau mungkin masih bingung apa yang dimaksud eh, pemanasan itu. Ada yang menyebutkan definisi, ada yang menyebutkan eh, apa namanya teknik-teknik dalam pemanasan. Nah, ini harus jelas dulu. Yang dimaksud gurunya seperti apa? Apakah yang eh, apakah guru itu minta definisi atau guru itu minta eh, tahap-tahap dalam melakukan pemanasan? Kalau melihat dari eh, pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Maka dari itu siswa akan jelas, siswa akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diminta guru. Nah, beberapa kasus yang saya jumpai saat ini, eh, seiring dengan kemunduran dari konsentrasi si siswa, ini juga akan memengaruhi. Jadi sudah siswanya nggak konsentrasi, kemudian instruksi atau soalnya yang nggak jelas, membuat eh, jawaban atau membuat apa namanya uji kreasi siswanya ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saat ini mungkin sudah apa namanya sudah menjadi kebiasaan. Jika diberikan suatu instruksi, jika diberikan suatu soal, siswa itu tidak memahaminya. Kecuali misalkan dosen-dosennya yang punya punya apa namanya punya apa punya istilah yang atau dikenalnya sebagai guru yang galak, katakanlah seperti itu. Oh, guru ini gak galak, makanya saya harus konsentrasi penuh. Tapi ada beberapa guru yang oke, kita buat kelas ini senyaman mungkin. Nah, membuat kelas ini senyaman mungkin artinya siswa di sini tidak respect pada guru tersebut. Yang gue sih penting kon meneng,
Menang di sini dalam artian adalah kalau sudah diperhatikan, kamu lihat HP saja, ketika kakak diberikan instruksi, jelas. Atau ketika gurunya capek-capek memberikan instruksi atau memberikan sebuah materi, kemudian memberikan sebuah instruksi, kemudian ketika direspon tidak sesuai. Nah, itulah yang dinamakan ketidakseriusan atau apa namanya tadi? Kurang perhatian pada si siswa tersebut terhadap materi tersebut. Nah, jadi tidak hanya dari segi analisis logis ya, kalau kalau dalam segi materi yang saya temukan di buku, tapi ketika saya kaji di lapangan, ternyata konsentrasi juga harus apa, disesuaikan, harus menjadi sebuah marker dalam pemberian instrumen penelitian, instrumen penilaian. Jadi ketika orang itu konsentrasi menjadi lebih paham. Oh, ternyata yang dimaksud oleh guru itu seperti ini. Nanti jawabannya adalah seperti ini. Oke, seperti itu. Dari bahasa, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Teman-teman mungkin dari bahasa Indonesia, dari negara Indonesia, ya bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kalau mungkin dari segi apa namanya, dari suku Anda suku Jawa, atau mungkin dari Sunda, dari suku-suku yang tersebar di Indonesia ini, kalau bisa harus berdasarkan bahasa yang mudah dimengerti, yaitu bahasa Indonesia. Misalkan Anda ngajar di daerah Sunda, katakanlah seperti itu. Jika Anda ngajar di Sunda, ya jangan jangan memberikan instruksi eh, dengan bahasa Sunda Anda. Nanti akan membuat bingung teman-teman yang mungkin berlatar belakang tidak dari suku Sunda. Karena seperti ngomong apa atau ini apa yang dimaksud seperti ini? Karena saya nggak menguasai bahasa Sunda. Contoh seperti itu. Gunakan bahasa Indonesia yang sesuai, atau yang baku, yang biasa disampaikan atau yang biasa diucapkan. Nah, jangan sampai juga bahasa gaul yang hanya dimengerti sebagian orang saja. Jadi harus menjadi bahasa Indonesia yang mungkin universal, semuanya paham. Nah, saya juga harus sesuai. Kemudian, sedangkan analisis empirik meliputi seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda tes. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau membuat soal itu yang pertama adalah Anda mengerti bagaimana cara penilaiannya, model penilaiannya. Ketika memberikan nilai 10, faktor-faktor apa yang Anda berikan untuk nilai 10 ini? Ya, biasanya teman-teman siswa atau anak-anak siswa itu protes loh, jawaban saya benar, ini jawabannya sama. Tapi makna yang dimaksud dalam jawaban tersebut tidak sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh guru. Guru mungkin sudah memiliki, oh nanti misalkan siswa ketika mengikuti ujian esai esai ya, atau menjawab sebuah pertanyaan, guru sudah memiliki patokan, sudah memiliki penilaian. Nanti misalkan siswa saya menjawab ini, akan saya mendapatkan nilai seperti ini. Atau oh saya lihat nilainya, sorry, saya lihat jawabannya seperti ini, nanti poin yang saya berikan adalah seperti ini. Atau mungkin teman-teman bisa mendengarkan uh, ada seorang guru yang menyatakan bahwa terus yang penting mbok isi, nanti tak nilai. Nah, ada seperti itu. Dalam artian diisi itu atau menjawabnya itu bagaimana jawaban benar apa jawaban yang salah. Nah, kalau jawaban benar ya harusnya diberikan nilai, tapi kalau jawaban yang salah, nah banyak sekali yang saya ketahui dijawab, tapi jawabannya saya tidak tahu Pak jawabannya. Nah, ini menjadi lucu sekali karena perintahnya guru tadi sih yang penting eh, kamu isi, nanti saya berikan nilai. Nah, ini yang keliru. Jadi harus menilai sesuai dengan konteksnya. Kemudian mengetahui validitas dan reliabilitas. Nah, apa itu validitas dan reliabilitas? Jadi kesesuaian dengan penilaiannya. Teman-teman harus sesuai apa yang ditunjukkan dengan apa yang dinilai. Ya, mungkin teman-teman sudah belajar di statistik dengan Pak Budiman, dengan Pak Dedi dan dosen-dosen yang lainnya.
Nah, kalau di penilaian ini juga ada validitas dan reliabilitasnya. Anda harus memiliki patokan. Ketika menilai 8, menilai 10, menilai 9, dan lain-lainnya, menilai kosong bahkan, itu dasarnya apa? Nah, Anda harus memiliki sebuah dasar tersebut. Kemudian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran biasanya dari 1 sampai 10, ya kayak level pedes ya. Nah, 1 sampai 10 tingkat kesukarannya seberapa? Nah, Anda harus memiliki takaran. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah kalau tadi sudah analisis logis dan rasional, di sini yang harus diperhatikan adalah analisis materi. Nah, analisis materi ini meliputi antara lain konstruksi dan bahasa. Ya, sama seperti yang tadi, bahwa di analisis materi ini yang dimaksudkan sebagai penelaah yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal tersebut. Jadi teman-teman, kalau Anda dari latar belakang pendidikan jasmani ataupun olahraga harus sesuai dengan eh, sub ilmunya, harus sesuai dengan materinya, ya. Jangan sampai Anda dari olahraga, ya, tapi soal Anda nanti em, Anda masukkan soal dari ranah yang berbeda. Misalkan Anda sebagai guru di pendidikan jasmani, kemudian materi yang Anda sampaikan mungkin materi yang akan dijadikan soal, contohnya adalah eh, gizi olahraga. Nah, jangan sampai berapakah kandungan tepung atau karbohidrat dalam sebuah roti manis, katakan seperti itu. Nah, ini nggak sesuai dengan olahraga. Kalau misalkan Anda memberikan soal dalam dalam skopnya mungkin gizi olahraga, berapa potong yang wajib diberikan kepada siswa atau kepada atlet yang kalorinya adalah 3.000, yang membutuhkan kalori 3.000. Nah, itu cocok. Tapi kalau misalkan kayak tadi menghitung berapa apa namanya kandungan karbohidrat dalam roti manis, nah ini nggak sesuai. Nah, dalam analisis materi di sini, ini ada analisis konstruksi dan analisis bahasa yang akan kita bahas satu persatu selanjutnya. Oke, mohon maaf ini masih belum saya ganti ya. Ada analisis konstruksi, yakni yang dimaksud di sini adalah sebagai penelaah yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal dalam segi bahasa, dalam segi isi, dan lain-lainnya. Bahasa adalah bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian isi di sini adalah yang disesuaikan dengan materi. Jadi, apa yang Anda tuliskan, apa yang menjadi soal tersebut adalah dari materi yang sudah Anda ajarkan atau dari materi yang Anda buat dalam suatu buku atau dalam suatu paper dan lain-lainnya. Kemudian analisis bahasa yang dimaksudkan di sini adalah sebagai penelaah soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasanya harus mudah diketahui, bahasanya harus sesuai, sehingga bahasa yang sesuai itu semuanya dapat mengerti. Ya, ojo campuran bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kecuali misalkan memang dalam soal itu membutuhkan atau ada kalimat bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar gaya-gayaan, nah ini nggak boleh seperti itu dalam soal ya. Kalau dalam segi pengajaran atau mungkin dari segi pembahasan mengenai soal ya tidak apa-apa karena untuk apa namanya memperindah atau menarik perhatian dari siswa tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah dibuat dari Pendidikan Nasional atau Departemen Pendidikan Nasional mengenai penilaian analisis logis yang terhadap bentuk soal uraian, bentuk soal pilihan yang diadopsi dari pengembangan sistem penilaian yang dirancang oleh Departemen Pendidikan Nasional. Apa Pak maksudnya di sini? Jadi, misalkan kita memiliki 5 soal IC.
Ya, kita memiliki 5 soal IC. Nah, di dalam soal tersebut antara soal 1 hingga nomor 5 harus meliputi beberapa kriteria yang saya tampilkan pada kolom ini. Ya, ranah materi. Bagaimana di dalam nomor 1 itu sudah sesuaikah butir soal sesuai dengan indikator, indikator dalam penilaiannya. Kemudian batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas. Kamu pengen apa? Deskripsi. Sudah jelas atau belum? Nah, kemudian ranah konstruksi. Rumusan kalimat dalam bentuk kalimat tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Kamu pengen jawabannya nanti singkat, hanya sebutkan saja, atau sebutkan dan jelaskan. Jangan sampai kamu menyebutkan contoh-contoh, eh, contoh-contoh, katakanlah sarana pada tenis lapangan. Tapi like kamu sebutkan dan jelaskan sarana dalam tenis lapangan, raket, raket apa yang diputar? Oh, raket yang ukurannya adalah seperti ini. Nah, sudah sesuai atau belum? Kemudian ranah bahasa, rumusan kalimatnya komunikatif, kalimat tanya yang menanyakan segala sesuatu, pertanyaan seperti itu. Nah, ini untuk pilihan ganda yang sama. Misalkan ada 10 soal pilihan ganda, apakah di dalam satu soal itu sudah sesuai dengan kriteria yang sudah diberikan dalam panutan dari Departemen Nasional ini. Dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah analisis empirik. Nah, ini yang paling 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 urgent ya. Karena apa? Analisis empirik terhadap instrumen atau soal dilakukan dengan melakukan menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Nah, mungkin yang akan saya bahas di sini hanya menguji validitas, sama reliabilitas dan taraf kesukaran. Ya, oh mohon maaf untuk yang taraf kesukaran tidak akan saya bahas karena taraf kesukaran dan daya pembeda ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, validitas tes. Apa itu validitas tes? Pada dasarnya berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian antara tes sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. Jadi sebenarnya kenapa kita harus melakukan tes atau memberikan tes kepada siswa didik kita adalah untuk mengetahui kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Seorang guru sudah menyampaikan materi, kemudian dari materi itu ingin mengetahui kemampuan atau eh, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Sudah ngajar sepak bola, materi syuting atau seperti itu. Dari berbagai macam teknik syuting yang diberikan, kemudian menguji siswa atau memberikan tes pada siswa, bagaimana siswa menerapkan syuting pada sepak bola, bisa melakukan praktek atau IC katakanlah atau tes tulis katakanlah seperti itu, sesuai dengan keinginan keinginan guru yang ingin mengetahui bagaimana keterampilan dan kemampuan si siswa tersebut. Nah, apa itu oke. Validitas tes tadi, mohon maaf, kira-kira tadi belum saya baca. Jadi dari segi jawaban yang akan diberikan atau yang akan ditampilkan oleh siswa harus sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Materi syuting, ya, mungkin teman-teman sudah memberikan bagaimana menendang dengan kaki dalam, kaki luar, punggung kaki, atau istilah sejenisnya lah sesuai dengan materi yang ada pada sepak bola, kemudian diberikan kepada siswanya. Nah, kemudian teman-teman ketika memberikan soal, jangan sampai ada materi di luar dari, soal dari di luar dari materi tersebut. Bagaimana teknik menendang pada punggung kaki? Bagaimana teknik menendang dengan
eh, kaki dalam, bagaimana menendang dengan kaki luar, tiba-tiba bagaimana menendang dengan tumit. Nah, ini adalah salah satu di luar konteks dari materi yang diberikan. Jadi ketika memberikan soal, ketika memberikan sebuah pertanyaan harus sesuai dengan materinya. Gitu. Nah, cara-cara menentukan validitas dalam suatu tes. Yang pertama, validitas rasional atau yang logis. Validitas rasional dapat dicapai dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah tes benar-benar mengukur kompetensi atau hasil belajar yang diukur? Apakah bentuk tes sesuai dengan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswanya? Jadi, ketika Anda memberikan tes, harus tes yang sesuai dengan apa yang diinginkan guru, kemudian mewakili dari keterampilan dan kemampuan yang akan diuji. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan syuting dalam sepak bola. Jika tes dianggap sudah sesuai, boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan dilakukan keterampilan atau demonstrasi, dilakukan praktek. Praktek syuting. Di dalam, di luar, punggung kaki, dan lain-lainnya. Diharapkan dari entah itu kamu ngambil IC, entah itu kamu ngambil praktek, harus sudah sesuai dengan pengukuran hasil kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian validitas empiris atau pengalaman. Validitas instrumen secara empiris, peneliti harus melakukan uji coba, tryout. Uji coba dilakukan kepada sebagian siswa, kemudian hasil uji coba tersebut diuji validitasnya. Banyak cara yang dapat kita tempuh untuk menguji validitas tes secara empiris. Nah, ini adalah penerapan tes yang baru. Misalkan Anda membuat tes yang lain daripada yang lain, ya. Tes ini adalah tes yang belum pernah diuji di banyak tempat. Kemudian Anda ingin mengujinya kepada siswanya, akan tapi membutuhkan uji coba. Apakah penilaian yang sudah saya rancang baru ini sesuai dengan eh, kebutuhan atau sesuai dengan apa namanya penilaian yang akan saya teliti atau yang akan saya nilai kepada siswa, dan siswa mampukah melakukan instruksi yang sudah saya buat dalam penilaian baru ini. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Kalau misalkan sukses dalam kelompok kecil, nah diuji cobakan di kelompok besar pada siswa dengan jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Nah, kemudian ada validitas eksternal. Validasi eksternal dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor hasil uji coba instrumen yang dibuat guru dengan instrumen yang sudah baku. Nah, ini dikomparkan atau dibandingkan. Materi-materi soal dari yang sudah pernah ada, kemudian Anda buat baru lagi, nah ini dibandingkan. Sudah sesuai belum? Ya, kemampuan atau jenis soalnya, jenis apa namanya, apa yang diinginkan dalam penilaian tersebut itu harus sesuai atau tidak. Misalkan seorang guru olahraga membuat tes ujian dalam satu semester di sekolah dasar, katakanlah seperti itu. Untuk menguji validitas eksternal, tes yang dibuat guru dapat dibandingkan dengan tes yang sudah baku, yang sudah banyak dilakukan. Misalnya tes yang sering diberikan atau yang diujikan. Jadi jangan sampai tes itu hasil comotan soal misalkan dari SDA atau misalkan eh, Anda ambil dari bank soal negara Indonesia, kamu kamu ambil, kamu copy, kemudian kamu paste pada lembar jawaban yang akan kamu berikan pada si siswa tersebut. Kalau kamu misalkan punya apa namanya instrumen yang baru atau mungkin penilaian yang baru, silahkan, tidak apa-apa. Kamu kembangkan dan harapannya tidak jauh dari bagaimana yang ditampilkan atau yang sudah sesuai pada sebelum-sebelumnya. Tes kemampuan materi olahraga, ini contohnya. Misalkan atletik yang dibuat guru dapat diuji validitas eksternal dengan cara yang pertama, menguji cobakan secara bersamaan tes yang dibuat guru dan materi-materi yang telah ada atau materi pokok mengenai atletik. Di
setelah membuat tes, kemudian diberikan kepada siswanya terkait materi tersebut. Kemudian memberi skor tes yang dibuat dan tes materi atletik. Skornya dalam penilaian itu mungkin berbeda-beda. Nah, selanjutnya seorang guru harus memberikan poin-poin pada materi-materi tersebut. Soal satu mungkin berhadiah 25 poin, ya. Kemudian soal dua mungkin berhadiah 35 poin, contohnya seperti itu. Kenapa Pak kok berbeda? Ya mungkin seorang guru itu melihat soal IC ya, bukan soal pilihan ganda loh ini untuk untuk kasus ini soal IC. Misalkan dari soal satu sama dua ini tingkat kesukarannya berbeda, jadi memiliki poin yang berbeda juga. Mencari angka korelasi antara skor tes buatan dengan skor tes materi atletik. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi produk momen atau korelasi kesesuaian, sesuai dengan tingkat kesukaran atau tingkat kerumitan dari soal tersebut. Menguji signifikansi angka korelasi yang diperoleh pada langkah ketiga, jika angka korelasi yang diperoleh ternyata signifikan, berarti tes yang dibuat dapat dianggap valid atau bisa dilakukan uji coba atau diberikan kepada siswa dalam skala besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada validitas internal. Apa itu validitas internal? Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis faktor dan analisis butir. Nah, analisis faktor ini dilakukan dengan cara mengkorelasi skor faktor dengan skor total. Analisis butir analisis butir adalah analisis butir yang dilakukan dengan cara mengkorelasi skor-skor item dengan skor total. Nah, kita akan bahas satu persatu. Eh, Kalau analisis faktor di sini adalah melihat beberapa eh, faktor-faktor yang menjadi penilaiannya. Sedangkan kalau misalkan analisis butir, di sini setiap butir sudah memiliki nilai-nilainya. Jadi kayak tadi misalkan memiliki nilai 25, memiliki 35, nilai 10, harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari materi soal yang diberikan. Nah, kemudian dari reliabilitas tes, yakni instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasil pengukurannya tetap. Bisa berubah, Pak? Bisa, ya. Asalkan tadi harus diuji validitasnya terlebih dahulu sehingga nanti dapat dilakukan eh, baru lagi atau dapat meningkat lagi. Nah, dalam reliabilitas tes ini, teman-teman harus memiliki sebuah acuan dalam menilai suatu kemampuan atau keterampilan yang ditampilkan oleh siswa, ya. Dan harus sesuai juga. Jangan sampai Anda ingin mengetahui syuting pada sepak bola, tapi materinya nanti syuting pada bola voli atau syuting pada baseball, katakanlah seperti itu. Nah, kan nggak sesuai. Atau mungkin bagaimana mengukur kemampuan ketepatan menendang, ya. Tapi misalkan teman-teman, oh saya pernah melakukan latihan ini. Nah, ini nggak boleh harus ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Nah, ini yang biasanya membuat mahasiswa atau siswa itu menjadi bingung. Kenapa? Karena kalau di latihan itu dilakukan, ya, kemudian dialihkan di dunia pendidikan, ini sudah sesuai. Nah, ini yang salah. Banyak sekali yang seperti itu. Apa yang dilakukan di, di pelatihan ini eh, hasil dari apa namanya, si pelatih itu melakukan suatu terobosan atau improvisasi dari latihan tersebut. Oh, kalau misalkan pengen ketepatan menendang, saya menggunakan tes ini. Saya di latihan atau pernah melihat serial televisi, karena seperti itu. Tapi kembali kalau di pendidikan atau di dunia pendidikan, kita harus memiliki dasarnya, referensinya. Jika tidak memiliki dasar dan referensi, ya ini yang tidak reliability. Pak, ini sudah ada nilai validitasnya dan nilai reliability-nya.
Apakah boleh? Nah, itu yang boleh. Tapi kalau tidak didasarkan dari kedua poin tersebut, nah ini yang kebenarannya ini ditangguhkan. Nah, teman-teman, silakan melakukan presensi. Presensi di sini hanya sampai materi ini berakhir. Jadi, teman-teman yang mengaksesnya di luar dari jam mata kuliah ini dianggap tidak menghadiri atau tidak dapat mengakses link tersebut. Terima kasih. Nah, teman-teman, setiap soal itu mungkin memiliki berbagai macam penilaian. Ada yang jawaban benar itu satu, ada yang jawaban benar itu nol, atau mungkin jawaban benar itu satu, jawaban yang mungkin salah, tapi di situ mungkin tidak diisi, katakan seperti itu, jawabannya ada setengah. Katakan seperti itu. Nah, berikut ini adalah teknik-teknik bagaimana menentukan tingkat reliabilitas dalam penilaian suatu soal atau suatu instruksi yang diberikan kepada siswa. Nah, yang pertama adalah pakai rumus KR21. Nah, di rumus KR21 ini, salah satu tekniknya adalah yang ada pada gambar ini. Nah, pada gambar ini soalnya adalah 10 soal, dan dalam 10 soal itu eh, memiliki beberapa poin. Ya, memiliki beberapa poin, ada yang poin satu dan poin nol. Satu itu jawaban benar dan nol itu jawaban yang salah. Oh, mohon maaf, ini keliru. Nah, ini ada 20 soal yang jawab adalah 10 siswa. Ya, jadi teman-teman, dalam 10 soal ini memiliki nilainya masing-masing. Dari nilai masing-masing itu kemudian dijumlah dan kumulatifnya ada pada sisi kanan Anda ini. Paling kanan ini adalah sisi kumulatifnya atau keseluruhan dari nilai-nilai tersebut. Nah, atau mungkin dari rumus alfa. Nah, rumus alfa ini sama, misalkan ada 5 soal, kemudian jumlah muridnya ada 10, ini skornya di total, kemudian dikuadratkan, kemudian dianalisis sehingga menemukan reliabilitasnya pada uh, teknik alfa. Nah, dalam KR21 dan alfa ini adalah salah satu teknik untuk mengukur reliabilitasnya. Sehingga nanti hasil dari jumlah per masing-masing atau jumlah keseluruhan harus dianalisis dengan menggunakan produk momen sehingga akan menemukan tingkat reliabilitasnya. Nah, teman-teman mungkin bisa mempelajari di statistik ya, karena semua sudah diberikan bagaimana ketika kita melakukan analisis dalam produk momen atau teknik-teknik dalam analisis sehingga kita mengetahui tingkat-tingkat reliabilitas dalam suatu angka atau suatu penilaian. Oke, sampai sini saja. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.